Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga selalu sehat dan tetap betah untuk stay di rumah. Di video kali ini saya akan membahas tentang gimana perjuangan untuk bisa mendapat beasiswa. Tapi di sini saya akan membahas khusus beasiswa unggulan. Kalau nggak salah, daftar beasiswa unggulan sebentar lagi akan terbuka. Jadi untuk teman-teman yang masih penasaran dan mau tahu gimana perjuangan teman-teman awardee untuk bisa lolos beasiswa ini, kalian bisa simak video saya. Tapi sebenarnya video ini tidak mewakili keseluruhan. Orang itu kan pengalamannya beda-beda ya. Jadi di sini saya hanya akan sedikit menceritakan tentang bagaimana pengalaman saya berjuang mendapatkan beasiswa ini. Sekaligus juga menjawab pertanyaan teman-teman yang DM saya bertanya tentang Kak, daftar beasiswa unggulan itu susah atau tidak sih? Untuk detailnya sendiri mengenai syarat-syaratnya dan juga trik-triknya, kalian bisa klik link di description box atau di sini nanti aku taruh linknya. Nanti kalian bisa cek, ada 2 video. Yang pertama itu tentang seleksi administrasi dan video yang kedua itu tentang seleksi wawancara. Jadi kalian bisa nonton video saya sebelumnya. Sekaligus video ini juga menjawab ya beberapa teman-teman yang pernah mengatakan ke saya kalau misalnya saya memakai jalur khusus untuk bisa lolos beasiswa ini. Di video ini kalian bisa tahu apakah opini-opini orang luar sana itu benar atau tidak. Jadi saya mengetahui beasiswa unggulan itu dari kelas 3 SMA. Pas mau selesai SMA, saya mencari beasiswa kan. Maklum kan, orang nggak mau nyusahin orang tua. Jadi saya mencoba cari-cari di Google beasiswa-beasiswa untuk mahasiswa S1. Di situ setelah beberapa beasiswa saya cari, saya sempat baca tentang beasiswa unggulan. Tapi waktu itu saya kan belum bisa daftar karena masih berstatus siswa SMA kelas 3 belum lulus. Pas sudah jadi mahasiswa baru, alhamdulillah, ternyata pas aku cek lagi websitenya, pendaftaran itu sudah tutup. Jadi pas masih mahasiswa baru saya tidak daftar. Pas semester 2 itu saya baru daftar. Sebenarnya info untuk beasiswa unggulan ini sendiri sosialisasinya memang belum terlalu meluas ya, dan bahkan masih banyak teman-teman saya yang tidak tahu tentang beasiswa ini. Itu juga salah satu alasan kenapa saya membuat video pertama saya di YouTube yang tentang beasiswa, supaya banyak juga teman-teman yang bisa nonton dan juga sedikit bisa mengetahui sebenarnya beasiswa unggulan itu seperti apa. Nah, pas waktu semester 2 pas saya daftar, saya tidak sendiri, saya ditemani beberapa teman karena waktu itu juga ada sedikit sosialisasi dari senior saya di Prodi Ilmu Administrasi Negara. Jadi saya mendaftar dengan teman-teman saya yang lain. Nah, dari situ awalnya saya mikir sih, apakah saya bisa mendaftar beasiswa ini, karena dibaca-baca dan dilihat-lihat dari websitenya itu cukup sulit. Dan juga pas waktu itu saya bertanya ke beberapa awardee tahun-tahun sebelumnya yang mengatakan bahwa untuk daftar beasiswa ini tidak mudah. Tapi sebenarnya mudah atau tidaknya itu tidak bisa kita pastikan kalau misalnya kita tidak mencobanya kan. Jadi ya sudah, waktu itu banyak teman-teman sekelas saya yang daftar, jadi saya memutuskan untuk mendaftar beasiswa ini juga. Sebenarnya waktu itu rentang waktunya sekitar sebulan sih untuk apply beasiswa ini. Alhamdulillah sebenarnya pas mengurus berkas saya tidak terlalu dipersulit sama dosen, karena kan terdapat beberapa berkas yang harus kita tanda tangani dan harus kita siapkan. Sebenarnya yang sulit saya, karena waktu itu saya malas-malasan dan sampai saya mengurus semua berkasnya itu di akhir-akhir pendaftaran tertutup. Jadi waktu itu saya sedikit keteteran. Dan ada juga beberapa teman-teman yang memilih untuk mundur karena merasa sudah tidak sanggup untuk menyiapkan beberapa berkas. Bukan beberapa sih, sebenarnya banyak berkas. Itu menurut saya, sebenarnya ini subjektif. Tapi kalau menurut saya sendiri, saya merasa untuk menyiapkan berkas-berkasnya itu memang cukup banyak. Dan untung-untung aja sih kalau misalnya dosen kita ya mudah untuk bertemu langsung, karena beberapa pengakuan dari teman-teman saya dari jurusan lain itu mengatakan bahwa mereka kesulitan untuk mendapat tanda tangan dari dosen. Dan untuk berkas-berkasnya kalian bisa cek lagi video saya, atau tidak nanti saya akan kasih linknya di description box untuk kalian bisa baca-baca websitenya. Setelah itu, pas hari terakhir pendaftaran, saya sempat kepikiran untuk mundur karena merasa sudah tidak bisa lagi menyelesaikan berkas-berkas yang sekian banyak. Dan waktu itu alhamdulillah saya dibantu sama teman saya yang juga salah satu awardee beasiswa unggulan. Dia membantu saya untuk men-scan sertifikat-sertifikat dan beberapa berkas yang harus difoto dan dijadikan dokumen. Alhasil di hari terakhir saya bisa apply beasiswa unggulan. Setelah kita apply, ke pengumuman seleksi pertama itu cukup lama
Dan pada saat pengumuman tiba, alhamdulillah saya dan beberapa teman itu dinyatakan lulus. Meskipun tidak semua dari kita lulus, tapi waktu itu senang sih iya ya. Cuma waktu itu kan baru seleksi tahap pertama, jadi kita belum dinyatakan resmi untuk menjadi penerima beasiswa unggulan. Masih ada seleksi tahap kedua yaitu wawancara. Itu diwawancara di Unismu. Jadi semua calon penerima beasiswa unggulan yang dinyatakan lolos seleksi pertama atau seleksi berkas itu wawancaranya di Unismu. Dan waktu itu kita diwawancara oleh pegawai-pegawai Kemendikbud dan juga beberapa psikolog yang langsung dikirim oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pas wawancara itu sendiri saya cuma nyiapin beberapa hal, kayak misalnya bagaimana kita tidak grogi saat wawancara atau ditanya-tanya sama reviewer kita, bagaimana kita bisa menguasai esai kita. Intinya sih gini ya, kalau misalnya kita wawancara, misalkan jawab saja sesuai dengan realita yang ada, tidak usah dilebih-lebihkan atau ditambah-tambahkan, karena jatuhnya seperti kayak pencitraan. Dan sepertinya juga akan mengurangi nilai kita kalau misalnya ketahuan sih sama reviewer. Setelah wawancara itu, alhamdulillah saya dan teman-teman kembali lega ya, meskipun masih was-was juga karena pengumuman untuk tahap kedua itu yang paling menentukan dan memang menjadi penentu kita akan jadi penerima beasiswa atau tidak. Nah, waktu itu juga jeda antara wawancara dan pengumuman tahap akhir itu lumayan lama sih, dan sempat beberapa kali ditunda karena beberapa hal saya juga tidak tahu. Pada saat pengumuman, dan teman saya langsung menelpon untuk mengecek email. Hasilnya alhamdulillah saya dan teman-teman yang juga lulus seleksi tahap 1 dan ikut seleksi tahap 2 wawancara itu, alhamdulillah kita semua lulus. Dan ya, itu adalah salah satu kado terindah dari Allah untuk saya, karena dari SMA memang sangat-sangat menginginkan yang namanya beasiswa, sangat ingin dapat beasiswa karena merasa tidak mau membebani orang tua mengenai masalah biaya dan lain-lain. Dan untuk pertanyaan teman-teman yang sering bertanya apakah untuk daftar beasiswa itu susah atau tidak, kalau saya sendiri sejauh ini saya tidak bisa mengambil kesimpulan sih susah atau tidak, karena beda-beda juga kan setiap orang. Tapi alhamdulillah pada saat saya telah melalui beberapa proses yang panjang, memang tidak ada ya perjuangan yang mudah. Jadi mau tidak mau di saat kita mau mendapatkan sesuatu, kita harus siap untuk menghadapi yang namanya mungkin sedikit masalah atau banyak masalah, atau mungkin sedikit ujian-ujian di tengah proses kita untuk mendapatkan sesuatu. Kalau untuk saya ya bisa dibilang susah, tapi jika kita ikhlas dan kita berniat untuk mendapatkan apa yang kita mau, misalnya dalam hal ini untuk mendapatkan beasiswa, kita coba aja sih dulu. Karena kalau nggak dicoba juga kita nggak tahu kan susah atau tidak. Dan buat teman-teman juga yang memang butuh beasiswa dan mau mendaftar beasiswa, saya sarankan untuk daftar beasiswa unggulan. Mengenai masalah susah atau tidaknya, silahkan dicoba dulu, siapa tahu rezeki kalian, kan kita nggak ada yang tahu. Saya saja yang sebenarnya waktu itu hampir tidak daftar, tapi alhamdulillah karena disupport sama teman-teman yang lain juga dan memang ada kemauan dalam diri, jadi alhamdulillah saya bisa lulus dan bisa jadi award di beasiswa unggulan sampai sekarang. Buat teman-teman yang mau daftar, silahkan daftar selama kita memenuhi syarat-syarat atau kualifikasi untuk daftar beasiswa unggulan. Juga untuk teman-teman yang sempat tanya juga sih mengenai apakah untuk daftar beasiswa unggulan itu sendiri ada jalur khusus. Yang saya pahami itu maksudnya kayak kita memakai orang dalam atau memakai sistem nepotisme gitu. Sini saya ingin pertegas kalau tidak ada jalur khusus atau jalur nepotisme atau jalur orang dalam, dekeng dan segala macamnya, itu tidak ada. Dan sampai sekarang saya belum pernah mendapatkan kasus beasiswa ini memakai orang dalam. Jadi benar-benar kita tuh pure berjuang dari awal sampai kita resmi jadi penerima beasiswa unggulan. Untuk beberapa teman-teman yang bilang itu, saya pikir itu hanya orang-orang yang mungkin hanya bisa melihat hasil sih, atau orang-orang yang iri, atau mungkin ya kurang kerjaan sih ya. Itu yang wawancara saya juga sempat bilang kalau anaknya sendiri mendaftar beasiswa unggulan tapi dia tidak lulus. Jadi misalnya pakai sistem orang dalam kan otomatis pasti lulus kan, karena kan yang mengurus beasiswa itu orang tuanya. Tapi karena dia mungkin tidak sesuai kualifikasi atau mungkin bukan rezekinya juga, mungkin rezekinya di tempat lain. Dan saya di sini bukan membela pihak penanggung jawab beasiswa ini ya. Kalau tidak ada yang ngejudge bilang itu cuma beruntung gitu. Beruntung saja itu nggak dapat beasiswa begini dan bla 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 lainnya. Kadang saya berpikir entah apa yang merasuki mereka atau entah apa yang mereka pikirkan dan mereka membuat pernyataan kalau kita bisa dapat hal apa yang kita inginkan itu karena hanya bermodal keberuntungan. Saya sendiri merasa
risih sih sebenarnya, jujur aja risih, karena mereka tidak melihat bagaimana proses kita, bagaimana perjuangan kita untuk bisa mendapatkan beasiswa ini misalnya. Terus mereka dengan mudahnya menjudge bahwa kita hanya beruntung, atau misalnya kita hanya karena bermodal orang dalam atau kayak gimana. Saya pernah baca kalau persentase keberuntungan itu hanya 1% dari sekian banyak aspek yang mempengaruhi bagaimana kita bisa mendapatkan tujuan kita. Jadi kalau misalnya masih ada orang yang bilang kita mendapatkan sesuatu itu secara instan dan hanya bermodal keberuntungan, itu kayak pengen ngomong kasar tapi takut dosa. Jadi ya udahlah, biarin aja. Jadi buat teman-teman yang mungkin sampai hari ini masih berjuang untuk dapat beasiswa, jangan patah semangat. Karena di luar sana masih banyak beasiswa yang bagus dan tentunya bisa menjadi penunjang kita untuk terus melanjutkan sekolah, untuk melanjutkan pendidikan. Saya pun sebelumnya pernah daftar beasiswa yang lain juga, yaitu beasiswa bidik misi, tapi saya tidak lulus. Dan alhamdulillah rezeki saya di beasiswa unggulan. Saya yakin bahwa rezeki orang tidak akan tertukar. Jadi mungkin hari ini kita gagal di beasiswa A, tapi di saat kita masih konsisten dan istiqomah untuk berjuang, pasti kita akan merasakan dan menikmati hasilnya. Entah itu kita lulus di universitas impian, lulus beasiswa lain, atau bahkan mungkin kita bisa mendapatkan sesuatu tak terduga lainnya yang tentunya akan membuat kita senang, bahagia, dan bisa terus semangat untuk menjalani hidup. Semoga video ini kurang lebih bisa membantu teman-teman dan bisa menjawab sedikit pertanyaan-pertanyaan yang pernah kalian tanyakan ke saya. Dan semoga puasa kalian lancar, azam puasanya bisa tercapai, dan ibadahnya bisa dimaksimalkan di 10 Ramadan terakhir ini. Cukup sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam berapa, Mas? Baru jam 1.